Assalamualaikum, selamat berjumpa kembali. Dalam pertemuan ini kita akan mencoba untuk membahas perbedaan reaktor Gibbs dan reaktor equilibrium. Jadi pada pertemuan ini kita akan membahas simulasi fasilitas reaktor yang lengkap dengan reaksinya menggunakan dua tipe reaktor, yaitu reaktor Gibbs dan equilibrium. Fungsi utama reaktor Gibbs adalah untuk mengevaluasi komposisi kesetimbangan aliran outlet dengan meminimalisir total energi bebas Gibbs dari campuran produk. Sedang reaktor kesetimbangan menentukan komposisi aliran outlet yang diberikan oleh stoichiometri seluruh reaksi yang terjadi serta harga konstanta kesetimbangan untuk setiap reaksi. Dalam pertemuan ini kita akan menggunakan dua tipe reaktor, yaitu reaktor Gibbs dan reaktor equilibrium, dengan tujuan untuk menyoroti perbedaan dari kedua tipe reaktor ini dan menunjukkan bagaimana menambahkan reaksi ke dalam simulasi HYSYS. Jadi kita mau mensimulasikan reaktor dan reaksi di dalam HYSYS, dan kita mau memahami perbedaan antara reaktor Gibbs dan equilibrium. Oke, di sini ada contoh persoalan ya. Jadi steam cracking etana merupakan proses yang mengkombinasikan steam dan etana pada suhu yang tinggi untuk memproduksi hidrogen, etilen, asetilen, dan komponen-komponen lainnya. Reaksi ini merupakan metode utama untuk memproduksi hidrogen yang reaksinya sebagai berikut ya. Ini kita diminta untuk membuat model yang merepresentasikan reaksi cracking tersebut ya. Oke, langsung aja kita ke case lembar baru ya. Oke, setelah terbuka langsung kita masukin komponen list, kita masukin komponen-komponen yang kita perlukan ya. Metan kita masukin, kemudian etana, kemudian etilen, dan misalnya lagi asetilen, kita masukin lagi karbon monoksida, kemudian karbon dioksida, lalu hidrogen, kemudian oksigen, paling bawah, kemudian H2O. Oke, kemudian kita menggunakan fluid package-nya itu Peng Robinson, karena seperti biasa untuk migas ya, kita selalu menggunakan Peng Robinson. Lalu di navigation pane kita klik reaction di sini, klik add, kemudian new reaction, lalu equilibrium reaction, add reaction, kita close, kemudian kita masukin reaksinya
kita masukin di harganya di tab subtab KX ya, karena ini oke. Di variabel KX kita pilih FSK ya, ini kita isi 0,3430. Oke. Kita di sini masukin ini ya, Bank Robinson, add set to fleet package di sini. Kita klik di sini. Oke, kita masukin harga di reaksinya ya. Tadi untuk reaksi C2H6 itu etan ya, etan, kemudian menjadi C2H4 atau etilen, dan menjadi hidrogen di sini. Etan itu kita isi -1 karena ini kan reaktan ya, berkurang. Kemudian koefisiennya etilen itu 1 karena ini produk, kemudian hidrogen 1 karena ini juga produk. Oke, udah hijau indikatornya karena ini udah sesi konstanta equilibriumnya juga 0,34, udah selesai. Dan lalu kita tambahkan reaksi berikutnya ya, new reaction, equilibrium, add reaction di sini. Kemudian kita ini sudah centang tadi ya, ini belum, kita masukin reaksinya apa. Seperti tadi caranya. Reaksi yang kedua C2H4 ya, C2H4 etilen menghasilkan C2H2. C2H2 itu asetilen ya, asetilen dan hidrogen. Kita masukin koefisiennya, etilen itu pro reaktan -1, kemudian C2 asetilen itu produk 1, ini juga produk 1. Oke. Jangan lupa kita masukin konstanta kesetimbangannya di sini. 1,99 kali -3 ya. Oke, kita close. Sudah terconteng di sini, sudah selesai. Untuk reaksi yang ketiga masih equilibrium, kita checklist di sini. Untuk reaksinya di sini kita, reaksi yang ketiga ini CH4 ya, metana menghasilkan C2H2 atau asetilen ya, dan menghasilkan hidrogen. Karena oksigen udah terlanjur, oke lah, nggak apa-apa, kita kasih koefisien. Metannya itu koefisiennya -2 ya, kemudian asetilen itu 1, oksigen itu nggak ada, 0, kemudian hidrogennya itu 3 ya koefisiennya. Kemudian konstanta kesetimbangannya kita masukin di sini 1,39 kali 10⁻⁷ ya, 1,39 kali 10⁻⁷. Oke, tercentang, terkonfigurasi, dan masukin lagi reaksi yang lain.
Jadi untuk reaksi yang ke berapa ini? Reaksi yang keempat ya, metana bereaksi dengan H2O menghasilkan CO, karbon monoksida, kemudian hidrogen. Metana min 1 di sini karena ini reaktan nih. Kemudian H2O 1, kemudian untuk min 1 karena ini reaktan. CO nya 1, kemudian hidrogennya 3 ya. Kita perlu perhatiin koefisiennya ya di sini. Kemudian konsentrasi timbangannya kita isi di sini. Untuk reaksi yang keempat 26,7 konsentrasi timbangan. Oke, checklist. Kita isi reaksi yang kelima, equilibrium attraction. Close. Untuk reaksi yang kelima, CO, karbon monoksida bereaksi dengan H2O menghasilkan karbon dioksida dan hidrogen. CO itu koefisiennya 1, H2O itu koefisiennya 1, CO2 1, hidrogen 1. Oke. Konsentrasi timbangannya kita isi di sini 1,37. Oke. Kemudian kita tambahkan reaksi yang ke-6 ya. Untuk reaksinya, reaksi yang 6 H2O menjadi O2, oksigen dan hidrogen. H2O itu koefisiennya 2, kemudian oksigen itu 1 dan hidrogennya juga 1 di sini. Konsentrasi timbangannya kita masukin 8,7 kali pangkat 10 pangkat min 11. Hidrogen itu 2 ya. Oke. Ini udah masukin satu set reaksi ya. Coba kita rename ya di sub root reaction di sini menjadi equilibrium set gitu ya, equilibrium set. Oke. Setelah itu kita ke navigation pane, kita klik simulasi di sini di palette. Coba kita bikin 2 aliran ya. Material stream di sini. Yang pertama kita di sini GPin keeps input. Kemudian kondisi operasinya untuk temperatur 730 ya, derajat Celcius, kemudian tekanannya itu 100 kPa.
kita tadi udah set ke sistem sistem internasional ya. Kemudian untuk molar flow nya itu 100 kmol per jam. Komposisinya kita isi untuk etannya itu 0,2, etan 0,2. Kemudian untuk H2O nya 0,8, dan mol fraksi yang lainnya 0 ya. Oke, close, biru. Kemudian di aliran material stream yang lain kita equilibrium in. Sama ya, kita isi dengan kondisi operasi yang sama, 730, 100, kilomolnya juga 100, etannya itu komposisi etan 0,2 sama, H2O nya 0,8. Oke. Dan kita masukin reaktor gips di sini ya. Kita drag ke VFD di sini. Kemudian kita masukin informasinya ya. Inputnya itu kita masukin semuanya. KPI dan equilibrium. Kemudian kita isi untuk vapor outletnya itu KP prod ya. Liquid outletnya KP leak. Capital semuanya. KP liquid. Energinya kita isi KP duty. Oke. Kemudian kita tambahkan aliran energi pada reaktor dengan cara men-setting suhu pada KP prod sebesar 730. Di worksheet di sini kita setting di KP prod sebesar 730. Oke, udah ada indikator hijau di sini ya. Kemudian kita close. Oke, di sini kita mau mengecek berapa fraksi mol hidrogen di dalam KP prod stream. Jadi kita mau lihat berapa fraksi mol di KP prod di sini. Di fraksi mol hidrogennya 0,6038 di sini untuk fraksi mol hidrogen ya. Begitu kita close lagi dan kita coba masukin equilibrium reaktor ya dalam pellet. Equilibrium reaktor mana? Oke, ini kita drag. Sorry, kita geser ya. Nah, dan kita masukin informasi di connection page di sini. Oke, biarin aja equilibrium in gitu ya, equilibrium in. Oke, kita masukin parameternya. Untuk namanya kita tetap ya. Inletnya kita isi equilibrium in, kemudian vapor outletnya itu equilibrium prod. Liquid outletnya equilibrium
liquid. Dan sini equilibrium duty. Dan kita mengeset di equilibrium products streamnya itu equilibrium products itu 730 derajat Celcius. Dan jangan lupa kita masukin reaction setnya di reaktor ini ya, equilibrium set. Di subtab worksheet kita masukin untuk targetnya ya, equilibrium liquidnya 730 derajat Celcius. Udah indikatornya udah hijau. Jadi sudah selesai. Jadi ini ada dua input itu sama, cuma reaktornya aja berbeda. Untuk membandingkannya bisa dilihat di masing-masing ya. Itu aja untuk perbedaan dari reaktor Gibbs dan reaktor equilibrium. Pada pembahasan selanjutnya kita mau bahas tentang reaktor CSTR atau Continued Stirred Tank Reactor ya. Jadi dalam pembahasan ini proses yang akan dimodelkan adalah proses produksi propilen glikol. Propilen glikol dihasilkan dari proses konversi propilen oksida dan air dalam reaktor tangki berbuang aduk kontinu atau CSTR ya. Aliran umpan propilen glikol dan air dicampur di dalam mixer ya. Aliran yang sudah tercampur dimasukin ke dalam reaktor yang beroperasi pada tekanan atmosfer, di mana propilen glikol dihasilkan. Jadi pada pembahasan selanjutnya kita mau menyelesaikan atau mensimulasikan reaksi dan dalam reaktor CSTR dalam aspenesis. Jadi berikut informasi perintahnya ya. Di senyawa glikol digunakan secara meluas di gas plant untuk mendehidrasi air. Kandungan air di dalam gas alam dapat menjadi masalah yang serius pada proses transportasi, pencairan, ataupun pada pembakaran. Kandungan air di dalam gas alam menyebabkan terbentuknya hidrat ya di perpipaan ataupun peralatan pencairan gas, dan juga menurunkan nilai bakar dari gas alam. Di reaksi pembentukan propilen glikol adalah berikut ya. Jadi H2O reaksi dengan C3H6O menjadi senyawa ini. Jadi tugas kita adalah membuat model yang merepresentasikan reaksi pembuatan propilen glikol tersebut ya. Oke, kita coba kerjakan ya. Kita buka kertas baru, case baru ya. Lalu kita masukin komponennya. Kita masukin propilen oxide ya. Kemudian propilen glikol ini. Kemudian H2O. Untuk fluid package-nya kita menggunakan Uniquark ya, Uniquark. Oke. Setelah memilih fluid package, tahap berikutnya kita menentukan parameter-parameter interaksi biner dari masing-masing komponen ya. Dan di
ini ya, basis ya. Di root basis kita ada setup, kemudian kita klik sub binary coefficient di sini. Di dalam model parameter interaksi aktivitas AIJ ya, parameter interaksi yang ditampilkan secara default oleh HYSYS berdasarkan data yang tersedia di library. Seandainya kita memiliki data-data parameter interaksi, kita bisa memasukkan data-data tersebut ke dalam tabel yang tersedia. Kita juga dapat menggunakan UNIVAC VLE ya, untuk menghitung nilai parameter yang tidak diketahui. Jadi kita klik tombol, jadi ini ada beberapa parameter yang tidak diketahui, lalu kita klik tombol unknowns only ya. Nah, di sini baru muncul ada parameter yang muncul di sini. Jadi HYSYS akan memberikan nilai parameter interaksi yang tidak diketahui. Untuk melihat parameter interaksi biner, klik radio button BIC di sini ya. Pada kasus ini BIC secara default bernilai 0. Kita ke root reaction di sini ya. Kita klik add, kemudian kita klik new reaction di sini. Kemudian kita pilih kinetic ya, add reaction. Lalu klik reaction 1 ya. Kita masukin informasi di sini sesuai dengan perintah ya. Kemudian kita masukin stoichiometry ya, coefficient stoichiometry. Ini karena ini reaktan -1, ini produk, sorry H2 masih reaktan juga, dan produknya 1. HYSYS secara default akan memberikan nilai forward order dan reverse order berdasarkan stoichiometry reaksi. Data kinetika pada kasus ini didasarkan pada excess water ya, sehingga kinetika order pertama hanya pada propylene oxide. Pada kolom forward order untuk H2O ya di sini, ubah nilainya menjadi 0 ya, yang berarti terdapat excess water, excess air ya. Oke. Selanjutnya kita ke basis di sini. Basis kita pilih molar concentration, kemudian base component kita pilih propylene oxide, kemudian di reaction phase kita pilih combined liquid di sini. Oke, basis sudah lengkap ya. Dalam jendela terdapat kotak forward reaction dan reverse reaction ya. Dalam kotak tersebut tersedia parameter sesuai persamaan Arrhenius untuk kinetika reaksi. Dalam kasus ini tidak ada reverse reaction ya yang terjadi, sehingga kita hanya perlu mengisi data untuk parameter-parameter forward reaction di sini. Untuk harga A-nya kita isi 1,7 kali pangkat 10 pangkat 13. Kemudian untuk energi aktivasinya 3,24 kali 10 pangkat 4. Indikator status di bagian bawah tampilan akan berubah dari not ready menjadi ready ya, yang berarti bahwa reaksi sudah terdefinisi dengan lengkap, berwarna hijau di sini ya. Kita tutup jendelanya ini. Pada root reaction kita pilih set reaction, lalu kita tambahkan feed package-nya di sini ya. Unique work,
Oke, di sini udah ready. Pada navigation pane kita pilih simulasi di sini ya. Kita masukin dua material stream di sini. Yang pertama kita pilih identitas untuk propylene oxide, gitu ya. Kemudian temperaturnya 75 Fahrenheit, tekanannya itu 1,1 atmosfer. Kemudian untuk molar flow-nya diisi 150 pound per jam, pound mol per jam ya. Kemudian mol fraction-nya kita isi, propylene oxide-nya itu 1. Oke. Kemudian yang kedua kita isi untuk material stream ini water feed. Untuk temperaturnya 75. Kemudian untuk pressure-nya itu 16,17 PSI dan molar flow-nya itu 11.000. Sorry, mass flow-nya ya di sini. Mass flow-nya itu 11.000 pound per jam. Kemudian untuk komposisinya di sini air aja 1. Oke. Oke, kita juga mixer di sini ya. Untuk mixer di sini alirannya ada propylene oxide dan water feed. Outletnya kita isi mix out. Oke. Dan kita cari reaktor CSTR ya. Oke, kita drag ke sini. Kita beri identitas. Ini CSTR itu aja ya. Kemudian di aliran inlet kita isi mix out, vapor outlet CSTR fan itu aja. Kemudian liquid outletnya CSTR product. Untuk aliran energinya kita namakan coolant ya, pendingin. Pada tab reaction jangan lupa di reaction set ini kita pilih reaction set ya, dan reaction set juga akan otomatis di sini muncul. Sehingga muncul. Selanjutnya adalah menspesifikasi parameter berjana ya. Dalam kasus ini katakanlah reaktor memiliki volume 280 feet kubik dan 80% terisi ya. Klik di subtab dynamic di sini ya, volume vessel kita 280 feet ya, atau ini 280 feet. Kemudian untuk volumenya 85% ya.
pada tab worksheet di sini aliran produk dan aliran coolant di sini belum diketahui karena reaktor memiliki 1 derajat kebebasan ya. Sebagai kondisi awal, reaktor kita asumsikan beroperasi pada kondisi isotermal ya, sehingga suhu outlet reaktor sebesar 75 ya. Kita klik 75 derajat Fahrenheit di sini ya. Indikator sudah berwarna hijau, artinya sudah terkonfigurasi. Tidak ada perubahan fase pada reaktor pada kondisi isotermal karena aliran produk nih, vapor CSR vent sama dengan 0 ya. Sebagai tambahan, kebutuhan pendingin cooling duty telah dihitung dan direpresentasikan dengan heat flow pada coolant stream. Tahap selanjutnya adalah memeriksa konversi reaktor sebagai fungsi temperatur. Kemudian kita pilih di reaction tab, kita klik page result. Nah, di sini konversi akan tampak dalam tabel di sini ya. 40,3%.